Bersyukur kita kepada Allah di atas setiap nikmat yang diberikannya. Beriring salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Para ulama ada yang membagi orang yang berpuasa menjadi 3 golongan. Ada yang disebut dengan saumul khawas, puasa orang awam. Puasa orang awam ini merupakan puasa kebanyakan, yaitu orang yang berpuasa yang hanya menahan haus dan lapar. Menahan yang membatalkan puasa, tetapi tidak menahan apa yang membatalkan nilai puasa. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan nilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, walakin as-siyam minal lagwi warrafas. Tetapi puasa itu adalah menahan dari al-lagwi. Lagwi, lagha. Apa lagha? Perbuatan dan perkataan yang tidak punya nilai. Maka disebut dengan lagha. Lagha itu artinya sia-sia. Perkataan dan perbuatan yang tidak punya nilai di sisi Allah, maka dihukumkan sebagai perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ar-rafas. Ar-rafas artinya perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada syahwat birahi. Al-rafas, baik dengan mata ataupun dengan pendengaran atau dengan lidah. Jadi dia puasa tetapi selain dari makan dan minum tidak dia kendalikan. Ini namanya puasa orang awam dan ini puasa kebanyakan. Kemudian saumul awam, ya, saumul awam. Kemudian ada puasa itu puasa khusus. Khusus ini adalah agak naik tingkatan. Di samping menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan nilai. Lidahnya terpelihara, tidak berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga demikian, dikendalikan dari mendengarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak diridai Allah. Karena terkadang ada orang lidahnya mampu dia kendalikan, telinganya tidak mampu. Ada sebahagian di antara kita tidak suka bergunjing, tapi mendengar gunjingan hobi. Dia menggunjing tak mau deh, tapi mendengar orang bergunjing dia suka. Bahkan kalau kurang jelas gunjingannya ditanyanya ulang, apa tadi katanya? Dia menggunjing tak mau, mendengarkan dia suka. Mata benar-benar terkendali. Ini puasa tingkatan yang kedua, khusus. Ada puasa tingkatan yang paling tinggi, khusus, lebih khusus. Ini biasanya puasa para nabi. Di samping mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala, membatalkan puasa, juga pikiran terkendali. Kita hari ini kan pikiran tidak terkendali. Artinya terkadang kita baru makan sahur sudah memikirkan kira-kira bukaan beko, kan? Baru makan sahur.
belum lagi puasa, belum makan baru makan sahur sudah mikirkan apa bukaan nanti. Kalau orang puasa yang pada tingkat yang paling tinggi itu tidak terpikir di apa bukaan. Ada ya dinikmati. Kalau tak ada air putih saja. Oleh karena itu, maka saya sampaikan tadi puasa orang awam itu puasa kebanyakan. Kenapa? Karena kenyataan yang terjadi apabila masuk bulan Ramadan, apa yang meningkat? Biaya DPR meningkat, biaya dapur. Ya, di luar Ramadan makan 3 kali sehari, di dalam Ramadan makan 2 kali. Tapi biayanya lebih besar yang 2 kali. Begitu masuk bulan Ramadan bermunculanlah pasar-pasar Ramadan. Kenapa? Karena itu permintaan. Nah, ini persoalan. Jadi puasa yang paling tinggi itu pikiran pun terkendali. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi setidak-tidaknya puasa kita puasa pada tingkatan yang kedua. Jangan hanya pada tingkatan yang pertama, maka sia-sia nanti. Tidak dapat nilai, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi yang lebih parah lagi, kalau menurut istilah saya, ada lagi puasa tingkatan yang paling rendah. Namanya puasa dendam. Kalau orang dendam, sama dengan kita dipukul orang kan. Dendam dengan orang yang memukul lewat di depan rumah kita, habis tuh disikat. Jadi kalau puasa dendam ini masih ada sebahagian kecil. Begitu masuk bulan Ramadan, gelas yang biasanya hanya menjadi hiasan di lemari hias, dikeluarkannya gelas besar, dikasih merek gelas Ramadan. Nah, ini persoalan ya. Segala macam kue-kue dibeli, segala macam buah-buahan dia siapkan. Itulah nafsu tadi. Padahal tak termakan. Kadang-kadang yang anehnya, makan kue baru 2 potong, air sudah 1 liter. Jelaslah berenang kue dalam perut, kebanyakan air kan. Kalau yang seperti ini jelas sholat maghrib dia tak sanggup lagi dia ke masjid. Isya pun berat. Bisa jadi nanti dibawa tarawih, perut yang sudah buncit tadi dibawa rukuk dan sujud, terjepit, keluar pula angin. Nah, terganggulah ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara puasanya puasa dendam. Dan ternyata ini masih ada. Masih ada yang puasanya puasa dendam. Begitu tiba waktu berbuka, sekenyang-kenyangnya. Padahal Nabi mengajarkan berbuka puasa sedikit. Kenapa? Karena perut kita yang kosong dipancing dulu dengan yang sedikit, jangan langsung banyak. Kenapa? Karena pasti perut bermasalah. Ya, saya satu ketika dulu pernah demam di bulan Ramadan. Lalu datang ke salah seorang dokter. Kebetulan dokternya tidak beragama Islam. Apa kata dokternya? Bulan puasa ini banyak orang Islam sakit perut ya Pak. Mau saya bantah betul, ya kan? Mau saya bantah, ternyata betul. Bulan Ramadan banyak orang sakit perut. Kenapa? Cara berbukanya belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih banyaknya yang puasanya puasa dendam. Akibat dari puasa dendam itu sehingga jamaah maghrib di bulan Ramadan berkurang secara drastis, ataupun tidak berkurang, tapi 80% menjadi jamaah yang masbuk. Ini sebuah kenyataan yang wajib kita perbaiki. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.